Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Dan pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Halo, selamat sore pemirsa. Mari kita pantau situasi lalu lintas pada sore hari ini bersama saya Brigadir Putu Fungki. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas di jam pulang perkantoran sore hari ini, lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan terpantau ramai, terlihat sudah mulai adanya peningkatan jumlah kendaraan namun masih kondusif lancar. Terlihat setelah adanya antrian traffic light, kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Dan terlihat juga dari arah Lebak Bulus atau Blok M ataupun Fatmawati yang akan menuju ke Bintaro, saat ini lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Terjadi perlambatan kecepatan kendaraan sesekali dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan pada sore hari ini. Antisipasi akan kendaraan yang melakukan putar balik, tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dan patuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya pemirsa, kita akan bergeser menuju ke Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan atau Pejompongan saat ini terpantau ramai, terlihat perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang antrian traffic light. Antisipasi akan pertemuan arus kendaraan dari arah DPR MPR yang akan berbelok kiri menuju Palmerah ataupun kendaraan dari arah Senayan atau Tentara Pelajar yang akan berbelok kanan menuju ke Petamburan, Pejompongan ataupun yang akan memutar balik ke arah Cawang. Terlihat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 500 meter ke belakang. Dan di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol saat ini terpantau ramai dan terlihat juga sudah mulai adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Hal ini dikarenakan sudah meningkatnya jumlah kendaraan yang memasuki gerbang tol menuju ke arah Tangerang. Kemudian dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang saat ini lalu lintas terpantau kondusif lancar. Dan kami sampaikan juga bahwa di kawasan ini berlaku rekayasa lalu lintas ganjil genap sehingga kami harapkan para pengendara dapat menyesuaikan plat nomor kendaraan Anda dengan tanggal pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan menuju ke Jawa Barat, tepatnya di Pospol Ciawi. Situasi lalu lintas dari exit tol Ciawi yang akan menuju ke Caringin atau Tajur terpantau lancar, tidak terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan saat ini. Namun, sesekali terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan angkutan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Sementara itu dari arah Gadok yang akan menuju ke Tajur, lalu lintas terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Harap para pengendara tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan yang terakhir, mari kita akan memantau lalu lintas dari kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta. Lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke Keraton Jogja atau dari arah kiri menuju ke atas saat ini terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Dan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke Pasar Kembang atau dari arah kiri menuju ke kanan, saat ini lalu lintas juga terpantau lancar. Namun walaupun lalu lintas lancar, kami harap para pengendara tetap menjaga laju kecepatan kendaraan Anda dikarenakan di kawasan ini terdapat pasar tradisional sehingga banyaknya pengunjung ataupun pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga antisipasi akan kendaraan tradisional yang sering kali melintas di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta. Pemirsa selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu, serta selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi keselamatan kita bersama. Selanjutnya bagi Anda yang mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan, semoga bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan.
Pemirsa Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah melalui Batalion C Pelopor melaksanakan apel pengecekan peralatan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Mako Batalion C Pelopor, Kabupaten Barito Timur. Pemirsa Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah melalui Batalion C Pelopor melaksanakan apel pengecekan peralatan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dilanjutkan dengan simulasi pemadam api di Mako Batalion C Pelopor Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kegiatan apel pengecekan ini bertujuan memastikan kesiapan personel dan kelengkapan peralatan sebelum diterjunkan ke lapangan dalam menghadapi potensi karhutla di wilayah Barito Timur. Seluruh peralatan seperti mesin pompa air, selang, APD, hingga kendaraan operasional diperiksa satu persatu untuk memastikan fungsinya optimal. Usai apel, personel melaksanakan simulasi pemadaman api sebagai bentuk latihan kesiapsiagaan. Dalam simulasi tersebut, skenario penanganan api dilakukan mulai dari tahap deteksi titik api, pergerakan tim menuju lokasi, hingga proses pemadaman menggunakan peralatan yang tersedia. Wadanyon C Pelopor AKP Mujiono mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memastikan personel selalu dalam kondisi siap siaga menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Barito Timur. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Polabid Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Ditbinmas Polda Kalimantan Tengah berkolaborasi bersama Perum Bulog Kanwil Kalimantan Tengah menggelar pasar murah pada acara Car Free Day di Bundaran Besar Palangkaraya. Pemirsa Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan SIK MSI bersama Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah di kawasan Car Free Day Bundaran Besar Talawang, Kota Palangkaraya. Kegiatan ini digelar oleh Polda Kalimantan Tengah melalui Direktorat Pembinaan Masyarakat serta bekerja sama dengan Perum Bulog Kalimantan Tengah. Gerakan pangan murah tersebut merupakan salah satu rangkaian untuk menyambut peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Ditbinmas Polda Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Perum Bulog Kanwil Kalimantan Tengah menggelar gerakan pangan murah Polri untuk masyarakat di acara Car Free Day Bundaran Besar Kota Palangkaraya. Sebanyak 101 beras kemasan 5 kg terjual dalam acara Car Free Day Night. Sementara dalam acara Car Free Day sebanyak 308 beras kemasan 5 kg terjual. Sementara itu, minyak goreng terjual sebanyak 336 liter. Masyarakat terlihat antusias membeli beras dan minyak goreng yang telah disiapkan oleh personel Ditbinmas bersama karyawan Bulog, yakni beras merek SPHP dan minyak goreng merek Kita. Kegiatan GPM tersebut juga didukung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, dan pada kesempatan tersebut Gubernur membeli beras 100 kemasan isi 5 kg kemudian dibagikan ke masyarakat yang ada di Bundaran Besar. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Polabid Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan wisuda Purna Bakti, pembinaan tradisi pra-pengakhiran dinas, Pamen, Pama, Bintara, dan PNS Polri tahun 2025. Satker jajaran Mabes Polri di Auditorium STIK PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan pada Rabu pagi. Sebanyak 434 peserta terdiri dari 267 personel perwira menengah, perwira pertama, dan bintara, serta 167 PNS Polri resmi menyelesaikan masa pengabdian mereka setelah lebih dari 30 tahun mengabdi di institusi Polri.
Wisuda Purna Bakti dan pembinaan tradisi pra pengakhiran dinas ini diselenggarakan untuk memberikan penghormatan kepada personel Polri dan ASN Polri yang telah memasuki masa purna tugas. Acara ini dipimpin langsung oleh ASSDM Kapolri Irjen Pol Anwar yang hadir mewakili Kapolri. Turut hadir pula para Karo dan Kabag SSDM Polri, serta Ketua PP Polri yang diwakili oleh Kabid Kominfo Irjen Pol Purnawirawan Pujianto. Dalam sambutannya, ASSDM Kapolri Irjen Pol Anwar menyampaikan bahwa SDM Polri telah melakukan berbagai langkah strategis peningkatan kesejahteraan, termasuk pelatihan peningkatan keterampilan atau LATRAM untuk mempersiapkan anggota yang memasuki Purna Bakti. Agar rekan-rekan kita ini pada saat purna kita sudah bisa mengikuti kegiatan selayaknya masyarakat sipil dan tetap mempunyai jiwa bayangkara. Karena sumpah prajurit itu tidak pernah dicabut. Kita pernah disumpah Prastia Perwira, tapi tidak pernah dicabut sumpah Prastia Perwiranya. Seperti itu kondisinya. Dengan harapan sebelum purna juga kita lakukan kegiatan-kegiatan mempersiapkan purna, seperti latihan keterampilan. Jadi rekan-rekan yang lain punya keterampilan apa, pengennya apa, Pak Budi waktu itu selalu memberikan kegiatan-kegiatan untuk mengantar. Alhamdulillah selama 4 tahun saya menjadi Karwatpes, berbagai macam dinamika saya coba. Dari mulai kegiatan latihan keterampilan yang kita berikan secara masif, rupanya kita coba lagi dan kita coba lagi, kurang pas. Akhirnya kita berikan survei, yang mau LATRAM maunya apa. Irjen Pol Anwar juga memberikan penghargaan kepada anggota Polri dan PNS Polri yang telah menuntaskan tugasnya dengan maksimal selama berdinas di institusi Polri. Meski secara administratif telah purna, jiwa bayangkara tetap melekat hingga akhir hayat. Izinkan saya atas nama pimpinan dan seluruh jajaran Mabes Polri menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah mengabdi dengan penuh dedikasi selama ini. Harapan yang tulus, semoga masa pensiun menjadi masa yang penuh berkah, sehat, sejahtera, dan tetap membawa manfaat bagi lingkungan. Meskipun secara administratif telah purna, jiwa bayangkara tidak pernah pensiun, tetaplah menjadi sosok yang menginspirasi dan membanggakan, baik bagi keluarga maupun masyarakat. Kami juga berharap agar kegiatan ini dapat menjadi ruang pembekalan dan penyegaran wawasan sebagai bekal dalam menjalin masa purna bakti dengan penuh rasa syukur, semangat, dan optimisme. Acara dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari PP Polri dan pengalungan bunga oleh ASSDM Kapolri kepada perwakilan wisudawan. Di antaranya Kombes Pol Purnawirawan Iketut Suwitra Adiana dan Pembina Muda Muhammad Supriyanto. Prosesi ditutup dengan tradisi pedang pora sebagai simbol pelepasan dan penghargaan bagi para wisudawan. Kegiatan ini bukan sekedar acara seremonial, melainkan sebagai bentuk penghargaan tertinggi dari institusi Polri kepada para insan bayangkara yang telah mengabdi kepada bangsa dan negara. Wisuda Purna Bakti ini diharapkan menjadi momentum bagi para purnawirawan untuk terus mengabdi di lingkungan masyarakat. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.